pagi, selamat hari Minggu. Sebentar lagi, kita akan memulai kebaktian online. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Halo adik-adik, Kak Femi sendirian gak ya sekarang? Ada Bang Haga, ada Bang Sem, tapi Kak Femi pujiannya gak sendiri. Kak Femi ditemenin sama Kak Eka. Kita panggil Kak Eka. Halo Kak Femi. Halo Kak. Kak, enak gak sih kita posisinya kayak gini? Jangan ya, berdiri aja ya. Yuk. Ya. Oke, kita mau angkat pujian. Ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau ulang dari awal adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami kembali bisa beribadah bersama-sama. Berkati kami Tuhan,
berikan sukacita, semangat, sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi, kita mau nyanyi Kak, lagu. tunggu dulu Kak. Kita belum bilang selamat hari Minggu loh ke adik-adik ya tadi ya. Iya, kita lupa. Iya, kita mau Oke. sama-sama bilang selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya Kak Eka? Baik, Kak Femi gimana? Baik juga puji Tuhan. Kabar adik-adik gimana? Baik juga. Iya, mudah-mudahan baik ya, semua sehat. Amin. Oke, kita mau nyanyi hari ini, kita mau puji Tuhan dari terbit matahari. Tapi berdiri atau duduk ya Kak? Berdiri aja. Berdiri ya, pakai Iya. gerakan dong. Iya, Iya. pakai gerakan. Ayo berdiri semua adik-adik yang di rumah. Iya, kita mau mulai. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan dari awal. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, dari pagi sampai sore Tuhan selalu beserta kita. Iya, betul. Kita harus memuji nama Tuhan terus. Sekarang kita mau nyanyi lagi Kak Femi? Ya, kita mau puji nama Tuhan lagi dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Mesti pakai gerakan ya Kak? Pakai gerakan. Silakan abang-abang. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Siap-siap lompat adik-adik. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita
Betul, jadi upah kita besar di sorga kalau gimana ya Kak? Kalau kita nurut sama Tuhan. Iya. Kalau kita dengar perintah Tuhan. Betul. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi. Ya. Kita mau bilang, kita mau jalan terus bersama Tuhan Yesus. Betul. Ya, Ya. ayo Bang. Semua pakai gerakan adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ulang dari awal adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya, jadi jalan bisa dalam suka, dalam duka, Tuhan Yesus selalu ada ya. Iya pasti, Tuhan Betul. Yesus selalu menemani kita. Meskipun Kak Femi bosen di rumah terus, tapi Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Jadi walaupun ibadahnya nggak di sekolah minggu, nggak di gereja, nggak apa-apa ya Kak, Tuhan Nggak. Yesus tetap ada ya. Gak apa-apa, Tuhan Yesus tetap ada buat kita. Asal kita juga mau ngobrol terus sama Tuhan. Kalau ngobrol sama Tuhan kita ngapain ya Kak? Betul. Kalau kita berdoa. Berdoa, biar kita selalu disertai Tuhan Yesus. Oke, kita mau lanjut bernyanyi lagi? Ya, kita mau nyanyi daki, daki, daki. Iya. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik semua. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, siap-siap.
Betul. Oke, kita mau dengar firman adik-adik, kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik udah boleh duduk. Kita mau menyanyikan pujian ini dalam keadaan sikap berdoa. Tidak ada lagi yang intip-intip. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ikuti Kak Femi berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Berkati juga abang kami
Bang Aldo yang akan bercerita. Ini kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkan cerita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Mantap. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita mau pulang? Enggak ya, kita udah di rumah masing-masing masa mau pulang. Ya, jadi sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi ada tapinya. Tunggu dulu ya. Tapi abang mau ya kalian salamin orang-orang yang ada di depan, belakang, kanan, dan kiri kalian. Ya, dan saat kalian salami mereka, kalian harus bilang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi misalnya, ada Bang Haga. Selamat hari Minggu, Bang Haga, Tuhan Yesus memberkati Bang Haga. Atau misalnya ada Bang Nehemia. Selamat hari Minggu, Bang Nehemia, Tuhan Yesus memberkati Bang Nehemia. Atau misalnya ada papa mama kita. Selamat hari Minggu, papa mama, Tuhan Yesus memberkati papa mama. Oke, abang kasih waktu 10 detik untuk menyalami orang-orang yang ada di sekitar kalian. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya waktunya ya. Jangan lama-lama, nanti durasi video YouTube-nya makin lama. Udah? Jadi abang tanya ke kalian, ada berapa orang yang kalian salami tadi? Ada 10, ada 15, atau 50, atau 100? Kalau 100 yang kalian salami berarti kalian gak ikut PSBB, berarti kalian melanggar PSBB ya. Itu ya, berarti kalian harus social distancing. Nah, udah salam. Kedua, abang mau sekarang sapa kalian seperti biasa ya. Setiap di kelas abang selalu sapa kalian. Misalnya abang bilang shalom, kalian harus bilang luar biasa, yes. Yes-nya tiga kali. Jadi abang sekali lagi abang sapa kalian ya. Shalom, kalian bilang luar biasa, yes. 3 kali yes-nya. Abang kenapa mau sapa kalian? Karena abang mau tahu kalian masih ngantuk atau enggak. Misalnya tadi kalian belum mandi, belum sikat gigi, atau baru bangun, atau belum sarapan. Atau bisa aja kalian udah ngantuk lagi. Karena tadi misalnya jam 4 bangun, habis itu nyapu, ngepel, terus bersihin jendela. Jadi sekarang udah ngantuk lagi. Jadi abang mau pastiin kalian semangat enggak ikutin firman Tuhan ya. Ya, kayak tadi ya, shalom luar biasa, yes. Oke, abang salam. Shalom semuanya, luar biasa, yes. Abang sapa lagi, shalom abang-abangnya, luar biasa, yes. Shalom kakak-kakaknya, luar biasa, yes. Mantap, udah semuanya menjawab ya. Nah, tadi kita udah apa? Udah salam, udah sapa, terus apa lagi? Yang terakhir ya, biar 3S. Senyum yang terakhir. Ya abang mau lihat senyum kalian, biar salam, sapa, dan senyum. Abang mau lihat senyum kalian. Ya, kalian harus senyum kelihatan giginya ya. Enggak apa-apa giginya warna kuning atau warna hitam, enggak apa-apa. Abang mau lihat gigi kalian. Udah? Coba lihat giginya, senyum coba. Nih, lihat. Misalnya kayak abang. Senyumnya kayak abang ya, manisnya kayak abang ya. Nih. Oke, manis ya abang ya, pasti dong. Ya, jadi tadi udah apa? Udah salam, udah sapa, terus yang terakhir udah senyum. Nah berarti udah 3S. Kalau gitu semuanya udah siap dengerin firman Tuhan, abang mau sekarang kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ya, abang ulangi lagi. Dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan ingat, harus Alkitab yang di dalam Alkitab. Alkitab yang di dalam Alkitab. Maksudnya Alkitab yang seperti ini, bukan yang di HP, di
tablet atau di laptop ya. Harus yang kayak gini bentuknya. Dah? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Judulnya Kebangkitan Kristus ya. Dah? Abang baca ya. 1, 2, 3 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiayai jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ya, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi, apa sih temanya hari ini? Abang mau bilang ke kalian, coba. Mungkin dari ayat tadi, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, udah kelihatan temanya apa. Tadi temanya apa? Di sini disebutnya kebangkitan Kristus. Jadi nggak jauh-jauh dari itu. Jadi temanya pada minggu ini, ya dari firman kita hari ini adalah aku percaya Yesus bangkit. Apa temanya? Aku percaya Yesus bangkit. Abang mau sekarang kalian menyebutkannya aku percaya Yesus bangkit, tapi bukan hanya disebutkan aja, tapi pakai gerakan. Ngerti semuanya? Jadi gerakannya gini. Aku tunjuk ke dirinya. Ya, ke dirinya masing-masing. Aku ya, percayanya silangkan tangannya di dada sebelahnya. Jadi misalnya tangan kanan silangkan tangannya ke dada sebelah kiri atau tangan kiri silangkan ke dada di sebelah kanan. Ya, aku percaya Yesus tunjuk ke atas. Ya, Yesus tunjuk ke atas. Jadi aku percaya Yesus bangkitnya kepalkan tangan. Udah? Kayak gitu ya. Jadi abang ulang lagi. Aku percaya Yesus bangkit. Oke, sambil diucapkan dan sambil harus digerakkan tangan dan badannya. Udah? Abang ulangin ya. 1, 2, 3 ya. Aku percaya Yesus bangkit. 2 kali lagi. Aku percaya Yesus bangkit. Sekali lagi, yang lebih keras. Aku percaya Yesus bangkit. Oke, mantap. Udah semuanya gerakannya mantul, mantap betul. Udah? Nah, sekarang abang mau ceritain. Gimana sih cerita yang ada di Alkitab yang tadi kita baca hari ini? Nah, jadi ya adik-adik kita tahu ya, setelah Yesus disalibkan ya dan dikuburkan, kemudian Yesus bangkit pada hari yang keberapa coba? Abang tanya. Pada hari yang keberapa? Pada hari yang ke-10? 10 atau ke-5 atau ke-6 atau ke-7 atau ke-100? Coba keberapa? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus disalibkan dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada saat Yesus bangkit, ya, Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa orang,
ya. Beberapa orang itu diantaranya yang tadi kita baca. Yang pertama adalah Kefas dan ke-12 murid-murid Tuhan Yesus. Terus yang kedua, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya ke 500 saudara-saudara seiman di saat itu ya, di saat itu. Dan juga Tuhan Yesus yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Yakobus dan kepada seluruh rasul-rasul, ya. Dan terakhir Tuhan Yesus, baca ayat 8 coba. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Nah, abang mau tanya, kepadaku itu ke siapa? Ke abang? Belum ya, abang di saat itu belum lahir ya. Abang di situ entah di mana. Jadi maksudnya aku ini di sini siapa? Aku ini maksudnya adalah Paulus. Paulus kita tahu yang dulunya jahat, yang bernama Saulus, yang membantai semua orang yang mengikuti Yesus, dan kemudian berubah nama menjadi Paulus, menjadi menyebarkan firman Tuhan ke seluruh daerah. Ya, jadi tadi itu, yang terakhir adalah Paulus. Nah, sekarang ya, itu firman kita pada hari ini ya. Jadi bagaimana proses Tuhan Yesus setelah disalibkan dan bangkit dan akhirnya menampakkan diri kepada orang-orang. Nah, itu firman Tuhan kita. Sekarang abang mau balik ke diri kita masing-masing. Abang mau tanya ke kalian. Kalian pernah nggak, misalnya ya, kalian ditanya, kok Yesus bisa bangkit sih? Gimana caranya? Nah, kalian pernah nggak ditanya seperti itu? Kalau abang jujur, abang sering ditanya itu karena abang di SMA negeri, ya. Jadi kita tahu di SMA negeri banyak orang-orang yang beragama selain agama Kristen. Jadi abang waktu itu ditanya, kok Yesus bisa bangkit sih? Kok bisa bangkit? Gimana ceritanya? Buktinya apa? Nah, mereka juga bertanya gini, kalau misalnya orang mati kan udah nggak bisa bangkit lagi, tapi kenapa Yesus masih bisa bangkit? Nah, sekarang abang mau bercerita kepada kalian, ya, bukti dari Yesus bangkit. Ya, apa aja yang kalian tahu tentang Yesus bangkit? Kalian tahu nggak bukti Yesus bangkit apa aja? Nggak tahu? Kalau nggak tahu, abang perjelas di sini. Jadi Yesus bangkit, bukti yang pertama Yesus bangkit itu adalah Alkitab. Alkitab yang kita baca setiap hari, ya. Nah, kenapa abang bilang Alkitab bukti dari Yesus bangkit? Ya, karena Alkitab adalah menggambarkan situasi kejadian pada saat Tuhan Yesus belum disalibkan dan sampai bangkit. Jadi Alkitab adalah saksi dari itu semua. Itu pertama. Terus yang kedua adalah bukti dari Yesus bangkit adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus bangkit. Yang menampakkan diri yang tadi ya. Abang ulang. Orang-orang yang menyaksikan penampakan Yesus setelah Yesus bangkit adalah Kefas. Kefas itu, kalau yang nggak tahu, Kefas itu adalah Simon Petrus dan ke-12 murid-muridnya. Yang kedua, ada juga 500 saudara-saudara seiman. Ketiga, ada Yakobus. Siapa yang nggak tahu Yakobus? Yakobus pasti adalah saudara dari Tuhan Yesus. Terus kepada seluruh rasul dan yang terakhir kepada Paulus. Jadi itu, bukti dari Tuhan Yesus bangkit adalah Alkitab dan juga orang-orang yang menyaksikan penampakan saat Tuhan Yesus bangkit. Abang sekarang mau nanya lagi, gimana kalau ceritanya Tuhan Yesus itu nggak bangkit? Ya, kalau misalnya nih, seandainya Tuhan Yesus nggak bangkit, kira-kira apa yang terjadi? Coba kita baca di ayat 14. Ya, kita baca di ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, maksudnya di sini sia-sia usaha kami itu siapa? Pasti rasul-rasul. Maksudnya gini, kalau misalnya Tuhan Yesus enggak bangkit, berarti capek dong rasul-rasul. Misalnya udah ke daerah A, terus ke daerah B,
ke daerah C. Totonya Tuhan Yesus nggak bangkit. Nah itu sama saja kayak mereka itu capek ya. Capek mereka memberitakan berita yang nggak benar. Buat apa juga. Nah terus yang kedua, kepercayaan kita juga menjadi sia-sia. Kita selama ini percaya Tuhan Yesus bangkit. Totonya Tuhan Yesus nggak bangkit. Jadi itu, tapi itu seandainya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Itu ya. Jadi abang mau bilang sekali lagi, Tuhan Yesus bangkit. Tadi bukti yang pertama adalah dari Alkitab dan orang yang menyaksikan penampakan saat Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus bangkit kita tahu karena ingin menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan dan bangkit adalah semata-mata untuk menebus dosa para manusia. Kira-kira abang mau tanya ke kalian, apakah yang harus kita teladani dari sikap Tuhan Yesus? Misalnya, apakah kita harus bolos ke warnet misalnya pas hari Minggu? Atau misalnya kita harus pas berdoa kita buka mata terus malah main game? Atau misalnya pas kita dengar khotbah kita malah bicara sama teman kita? Nah, jadi maksud abang untuk meneladani sikap Tuhan Yesus, ya, abang mau kasih contoh mulai dari hal sederhana. Misalnya kayak rajin berdoa ya, ini rajin berdoa. Nah, terus kedua, rajin baca Alkitab. Nah, ini penting banget ini ya, harus setiap hari ya. Dan terus rajin juga ke gereja ya. Ini di sini ya, di atas ya. Nah, dan masih banyak lagi. Jadi maksud abang adalah agar pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia, abang mau mengajak kalian untuk melakukan hal-hal sederhana seperti 3 hal yang tadi. Ya, itu. Udah, itu firman Tuhan kita. Dan firman Tuhan kita belum selesai, abang masih mau mengajak kalian untuk membuka kitab Yohanes 20 ayat 29b. Ya, buka dari Yohanes 20 ayat 29b. Udah ketemu semuanya? Harus Alkitab yang ini juga ya, nggak boleh dari gadget, oke? Yohanes 20 ayat 29b, abang baca ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ayat hafalan kita, Yohanes 20 ayat 29, tapi 29b. Jadi dimulai dari berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, itu ayat hafalan kita. Untuk orang tua kita di rumah bisa nanti dites adik-adik kita di rumah ya. Jadi itu firman Tuhan kita hari ini dan juga ayat hafalannya. Itu. Jadi abang ulangin lagi. Apa temanya tadi? Aku percaya Yesus bangkit. Dah? Itu firman Tuhan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada minggu ini ya Bapak. Kami berharap Tuhan dari firman-Mu ini ya Bapak, kami dapat lebih lagi memaknai Tuhan apa arti sebenarnya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Ajari kami juga Tuhan, untuk kami Tuhan dalam setiap kami belajar berdoa, belajar membaca Alkitab dan juga rajin ke gereja Tuhan agar kiranya kami dapat selalu setia Tuhan, percaya kepada nama-Mu saja ya Bapak. Bapak yang baik, ini doa kami yang jauh dari sempurna, berkati untuk adik-adik kami juga Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, tangan Tuhan yang berkasih menjagai dan melindungi mereka selalu Tuhan. Juga Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan untuk seluruh negara kami Tuhan, Engkau berkati negara kami, Engkau pulihkan negara kami Tuhan, agar kiranya negara kami dapat menjadi pulih lagi Tuhan, dan dapat menjadi lebih baik di kedepannya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu, sama-sama kita ucapkan amin. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi sudah pada mendengarkan cerita Tuhan dong pastinya.
Kak Eka dengerin juga nggak? Denger dong Kak Femi. Iya, tadi yang bawa firmannya ganteng ya Kak? Ganteng Biasa nggak? aja sih Kak. Biasa aja ya? Iya, Bang iya. Aldo kan ya? Oh iya, Iya. oh Bang Aldo. Bang Oh ya biasa Aldo. aja kalau itu biasa. Iya. Tadi firmannya tentang Tadi tentang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Iya, Yesus sudah bangkit. Iya. Berarti Yesus bangkit buat kita. Buat kita semua. Iya. Kak Eka percaya nggak Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya. Iya, adik-adik juga harus percaya ya. Ya, kita sekarang mau persembahan. Persembahannya masih sama kayak minggu lalu. Jadi adik-adik kasih ke orang tua, nanti orang tua yang kasih ke gereja. Sip? Ya, kita mau bernyanyi beri syukur, beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Iya, kita mau masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Eka. Oke adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai beribadah. Kami mau setiap pujian kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami juga supaya kami jadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami. Kami mau berdoa supaya kami meskipun di rumah kami tetap bisa belajar dengan baik. Berkati juga orang tua kami, berikan rejeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Kami berdoa juga Tuhan, agar kami semua terbebas dari virus corona yang saat ini menyerang bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, untuk semua menteri, biar Tuhan kasih kepintaran, hikmat, kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah akibat virus corona ini. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Adik-adik, belum selesai ibadah kita, sekarang kita mau aktivitas dulu ya. Adik-adik, aktivitasnya hari ini adik-adik harus menyediakan kertas berwarna putih. 1. Terus ada yang kertas yang lebih kecil berwarna lain. Boleh mau warna apa aja boleh. Mau warna biru, mau warna hijau atau apapun. Nah berikutnya ada gambar salib. Jadi dari kertas juga bikin gambar salib 1. Satu lagi lingkaran ya adik-adik ya. Nanti lingkarannya dibagi 2. Langsung dibagi 2. Sudah dibikin lingkaran langsung dibagi 2. Nah caranya adik-adik nanti kertas yang putih tadi yang besar langsung ditempel sama kertas yang lebih kecil tadi. Langsung ditempel. Nah ini ceritanya adik-adik ini ceritanya guanya ya. Gua tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Nah untuk salibnya itu tanda ada Tuhan Yesus di dalam kuburnya. Di dalam gua tersebut. Nah satu lagi yang kertas lingkaran yang sudah dibagi 2. Nah itu sudah terbuka. Ininya sudah terbuka guanya. Nah itu tandanya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya adik-adik selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah kakak tunggu di sosial medianya diupload oleh orang tua. Terima kasih. Iya, gimana aktivitasnya tadi Kak Eka? Pada bisa nggak ya adik-adik ya? Nanti adik-adik kalau sudah selesai bikin aktivitasnya, difoto, dikirimkan ke semua sosial media. Ke Instagram, Facebook, ke WA. Iya. Ya, supaya kita guru-guru sekolah minggunya bisa lihat. Betul. Jadi orang tua tolong difoto dan dikirimkan ke sosial media. Betul. Tag KKR Banpus. Ya. Terus apalagi Kak udah? Sudah? Ya. Jadi selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik jaga kesehatan di rumah bersama seluruh keluarga. Semoga kalau yang misalnya ada yang kurang enak badan juga boleh sehat. Supaya nanti kita bisa ketemu lagi kalau misalnya semua keadaan sudah memungkinkan. Ya? Oke, dadah. Dadah adik-adik. See you.